Oke, jadi di project stakeholder ini, kayak tadi udah saya sebutin, kita akan ngebahas beberapa hal yang udah kita pernah sebut beberapa kali gitu ya. Nah, tapi kita pengen ngerti nanti secara di organisasinya itu kayak gimana project tim itu di sebuah perusahaan gitu ya. Kan kita sebenarnya udah pernah ngomong bahwa project tim itu atau project sendiri itu adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan yang rutin gitu. Artinya bisa jadi, bisa banget ya bahwa yang orang-orang yang ada di project team itu adalah orang-orang yang memang di luar dari orang-orang yang sekarang sudah punya fungsi-fungsi di departemen-departemen atau di divisi-divisi dalam sebuah perusahaan. Atau bisa jadi ya memang orangnya diambil, dicomot dari masing-masing divisi tadi gitu atau dari masing-masing departemen tadi gitu ya. Jadi mereka ganda akhirnya punya role di departemen, yes gitu ya. Di sisi lain mereka juga punya role di project team. Nah, gambaran awal sebenarnya terkait dengan di sebuah perusahaan gitu ya. Pada umumnya ya kita sebutnya di sini adalah line organization gitu. Makanya ada istilah kayak line manager dan lain sebagainya ya. Line manager itu adalah manajer yang ada di atasnya ini ya. Gitu. Jadi itu gambaran sebenarnya organisasi pada umumnya di sebuah perusahaan ini secara generik ya kayak gini ya. Mungkin nanti akan ada beberapa jenis perusahaan yang sebenarnya berbeda gitu dari baik dari strukturnya maupun dari posisi-posisi yang ada di sini gitu. Nah, kalau di sini kan kita ngelihat bahwa organisasi ini pada umumnya memang dibagi-bagi menjadi functionnya mereka ya. Ada orang produksi nih atau orang operation. Ada juga orang sales, ada orang marketing gitu ya. Ada mungkin orang yang khusus di procurement dan lain sebagainya gitu ya, atau purchasing gitu. Nah, ini adalah struktur yang paling paling lumrah kita kita tahu gitu, yang paling paling banyak kita dapetin di kebanyakan dari organisasi-organisasi yang saat ini ada gitu ya, yang organisasi-organisasi yang memang berdiri dengan struktur yang udah jelas gitu. Jadi ya itu tadi kira-kira posisinya kayak gini. Dari atas mungkin kita bisa lihat di situ ya ada namanya board of directors gitu. Jadi board of directors itu ya direktur-direktur gitu ya, juga bisa, mereka juga bisa komisioner dan lain sebagainya. Yang jelas orang-orang yang ada di atas ya, yang si level gitu. Jadi orang-orang yang punya punya role untuk bisa uh, ngambil kebijakan-kebijakan yang akhirnya harus diambil di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, itu yang ada di board of directors atau managers yang ada di sini. Kemudian terkait dengan ya. Jadi terkait dengan posisi di sini juga ada staff gitu ya, di bawahnya ada staff. Di staff ini ada, kalau misalnya di sebuah perusahaan bisa jadi mereka adalah yang nggak termasuk di lini-lini fungsi tertentu gitu ya. Jadi staff ini biasanya kayak misalnya sekretaris gitu atau kesekretariatan, atau ya kalau misalnya di perusahaan yang besar ada corporate secretary gitu ya. Jadi itu bukan fungsi yang ada di sini ya, bukan fungsi yang ada di bawahnya, tapi lebih ada di atas. Atau misalnya fungsi kayak misalnya advisor gitu ya, penasihat, atau staff ahli dan lain sebagainya itu ada di sini biasanya. Gitu ya. Jadi nggak ada di bagian yang bawahnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat di masing-masing departemen ini, kita bisa dibagi juga menjadi sub departemen yang lebih lebih spesifik ya, bisa lebih spesifik. Jadi ada kayak gini, misalnya produksi. Nah, produksi ini kalau misalnya ini perusahaan motor ya, perusahaan motor atau perusahaan sepeda itu dibagi jadi dua. Ada sepeda sendiri, ada moped sendiri gitu ya, kayak moped tuh kayak kayak skuter gitu kan ya. Nah, ini kira-kira terkait dengan struktur organisasi yang sangat-sangat populer dan biasa kita tahu gitu ya. Nah, di sini juga ada balance of power ya. Jadi semakin turun itu powernya memang semakin rendah gitu. Jadi kita yang masih staff baru banget, staff junior di sebuah perusahaan, ya kita biasanya nggak punya peran yang nggak punya power yang cukup strong untuk bisa kayak misalnya inisiasi sesuatu gitu ya, atau ngusulin sesuatu. Kita juga nggak punya otoritas untuk menetapkan sesuatu atau mengambil sebuah kebijakan gitu. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari line organization ini. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya di project team itu sebenarnya fungsinya kayak gimana ya? Posisinya kayak gimana? Apakah sama dengan line organization tadi atau beda gitu? Jawabannya adalah beda ya. Jadi kita kayak kemarin udah ngomong bahwa yang jelas sebenarnya kalau yang ada di sini itu pasti mereka ngerjain kerjaan rutin ya. Kerjaan rutin pasti mereka kerjain. Kenapa akhirnya mereka strukturnya jadi jelas gitu? Karena kerjanya udah rutin gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh kita balik lagi ya sebentar ya. Jadi kayak yang di bagian tadi, kayak misalnya di bagian production gitu ya. Itu udah jelas kalau tiap hari itu mereka harus ngeproduksi sepeda. Yang di sini tiap hari khusus ngeproduksi moped. Penjualan pun juga sama ya dan lain sebagainya lah. Aktivitasnya itu adalah aktivitas-aktivitas rutin yang mereka lakukan gitu. Nah makanya bisa strukturnya jadi jelas banget gitu ya. Jadi orang itu bakal ada di posisi itu untuk beberapa waktu ke depan. Misalnya setahun 2 tahun gitu ya. Saya sekarang adalah staff marketing gitu. Besok menjadi staff senior ya. Masih di divisi marketing misalnya. Berikutnya baru jadi marketing manager let's say. Jadi kayak gitu. Nah kalau di project itu beda. Kalau di project itu ada namanya project group ya. Project group yang dipimpin oleh seorang project manager di sini. Dan di bawahnya itu bisa jadi ada working groups namanya ya. Working group itu kalau misalnya emang projectnya itu agak gede atau gede sekalian ya. Jadi maka pekerjaan di project ini bakal dipecah-pecah, dipilah-pilah menjadi pekerjaan di working group gitu. Jadi ini adalah tim yang lebih kecil sebenarnya dari sebuah project group. Cuman kalau misalnya timnya nggak gitu gede gitu ya, timnya nggak gitu gede kayak misalnya timnya di um, apa namanya ya project yang let's say akuisisi gitu ya, akuisisi sebuah perusahaan gitu. Nah mungkin dari jumlah orangnya mungkin nggak sampai 20 gitu ya, mungkin antara sekitar 10-an gitu kan. Nah maka cukup dengan project group ini aja, nggak perlu working groupnya gitu. Nah tapi di project group ini sendiri kita juga pengen tahu kan sebenarnya project group itu orangnya siapa aja sih selain project manager gitu ya. Apakah ada fungsi-fungsi lain juga yang ada di sana? Nah jawabannya iya ya, ada ya. Jadi ada 4 orang ini, 4 fungsi ini, nggak 4 orang ya, bisa jadi lebih 4 ya orangnya, yang ada pada sebuah project group ya. Jadi yang pertama ada namanya project manager. Project manager ini tentu sebenarnya 1 orang ya. Jadi ini harusnya project manager doang, nggak pakai S. Tentu 1 orang untuk sebuah project group gitu. Jadi project manajernya nggak banyak. Nah kalau project groupnya ada beberapa, baru project manajernya bisa jadi beberapa juga gitu. Tapi kalau cuma 1 project groupnya, ya 1 doang di situ project manajernya. Nah kemudian ada project secretary. Project secretary ini kalau misalnya projectnya itu lumayan gede dan ngebutuh untuk ya kayak misalnya aktivitas-aktivitas yang sifatnya administratif itu dilakukan oleh sekretaris gitu ya, nggak dilakukan sendiri oleh project managers gitu. Karena apa? Karena project member di sini itu nggak boleh yang ngerjain kerjaan-kerjaan yang administratif kayak gini gitu. Itu bukan core kompetensinya mereka. Kalau project member di sini itu lebih orang-orang yang dengan skill-skill tertentu ya, dengan kompetensi-kompetensi tertentu yang mereka digabungin. Biasanya emang cross function dari beberapa departemen gitu ya yang mereka diambil. Nah, itu emang ahli-ahlinya gitu ya. Emang orang-orang yang masing-masing pegang skill masing-masing gitu. Jadi nggak boleh, jangan sampai di sini project member itu juga ikutan ngerjain administratif gitu. Makanya jadi nggak fokus nanti ya. Makanya perlu disiapin sendiri project secretary kalau itu emang diperlukan ya. Kalau project manager emang perlu. Dan yang terakhir adalah konsultan ya. Konsultan ini biasanya justru yang dari eksternal gitu. Kalau misalnya kita butuh konsultan eksternal untuk bisa terlibat di tim kita, di grupnya, ya maka kita bisa hire konsultan untuk bisa masuk juga gitu di project kita. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya project stakeholders. Itu siapa aja di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, stakeholdersnya itu ada line organization itu sendiri. Tadi ya, jadi ketika kita ngomong terkait dengan project group itu kan sebenarnya kalau dari sisi otoritas organisasinya itu mereka kan emang terpisah dengan line organization. Tapi sebenarnya mereka kan kerjanya juga tetap di line organization tadi ya, tetap di perusahaan itu gitu. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan nih, misalnya sebuah perusahaan nge-create sebuah project gitu ya. Let's say project digitalisasi sistem informasi di apa namanya di perusahaan tersebut gitu.
Nah, tentu ketika misalnya kita nge-create project tersebut, itu nggak bisa kita berjalan sendiri. Udah deh orang TI doang yang mikirin yang jalan gitu kan. Nggak bisa gitu. Kita harus tahu sebenarnya, oh kalau di bagian marketing itu di sana data apa aja yang penting gitu ya. Kemudian nanti butuh dikelola kayak gimana, mereka juga butuh insight yang seperti apa. Nah, kemudian departemen lain kemungkinan juga akan berbeda ya kebutuhannya. Makanya orang-orang di yang dengan background tech tadi itu perlu untuk uh, ngumpulin jadi sebuah project gitu ya, projectnya jalan dengan orang-orang yang paham tadi itu, jadi nggak perlu um, apa ya back and forth gitu ke masing-masing departemen secara continuous gitu, karena emang orang-orangnya sudah ada di tim project groupnya tadi itu. Nah, tim tadi itu, project group tadi itu, tentu kan sebenarnya secara organisasi mereka juga masih nempel di perusahaannya ya, bukan lantas di luar perusahaan. Makanya stakeholder, salah satu stakeholder yang utama di sini adalah line organization-nya sendiri, gitu, baik itu departemen, board of directors dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah stakeholdernya adalah projectnya sendiri ya. Dalam rangka project itu ada namanya project sponsor gitu. Project sponsor itu kayak gimana nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian di situ juga ada project manager, sekretari dan lain sebagainya tadi ya, yang udah kita sebutin di situ. Dan yang terakhir di sini adalah outside world ya. Ada outside world itu ya orang-orang yang ada di luar projectnya sendiri, di luar project groupnya dan di luar line organization. Nah, bisa jadi ini adalah orang yang nanti akan menggunakan dari produk dari project kita, bisa jadi gitu ya. Atau di sana ada external sponsor gitu. Kalau misalnya sponsornya nggak dari internal dari kita gitu ya. Apakah mungkin kayak gitu? Mungkin banget gitu ya. Kalau misalnya ada pendanaan dari luar gitu ya. Misalnya di kampus aja nih yang gampang ya. Contoh di gampangnya adalah di kampus. Kalau misalnya sebuah program studi itu mengajukan pendanaan itu dari kementerian, maka kementerian di sini adalah external sponsor ya. Jadi bukan dari kampus kan. Jadi bertanggung jawabnya nanti project ini ya ke sponsornya yang di eksternal tadi gitu. Nah, sedangkan line organization di situ tetap ada ya, tapi mungkin fungsinya jadi beda. Fungsinya bisa jadi fungsi pendampingan atau pengawasan gitu kan. Tapi kalau misalnya tanggung jawab itu langsung ke sponsornya di sini. Atau di sini ada supplier, consultant, customer dan lain sebagainya. Jadi let's say ada bukan let's say ya. Jadi memang ada tiga ini ya, tiga stakeholder utama di sini. Ada parent organization, kemudian project organization-nya sendiri. Ini yang orang-orang project yang ada di dalamnya sini. Kemudian yang terakhir adalah outside world gitu. Nah, ini project sponsor ya. Jadi terkait dengan project sponsor itu sebenarnya di sini udah ada beberapa yang saya highlight ya. Jadi biar gampang. Jadi kalau project sponsor itu siapa sih sebenarnya? Kalau kita sebut sponsor itu, ini udah pernah saya jelasin ya di depan-depan dulu gitu ya. Jadi kalau kita ngomong sponsor di sini, please dibedakan dengan sponsor sebuah kegiatan gitu ya. Jadi beda gitu. Kalau sponsor kan biasanya ada sponsor utama, sponsor pendamping, sponsor apalah segala macam ya, sampingan gitu, atau mungkin dibedakan secara kelasnya gitu ya. Nah itu bukan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini tuh siapa sebenarnya sponsor itu? Jadi sponsor itu yang mereka-mereka yang sebenarnya yang initiate project dan menyediakan resource-nya ya. Jadi nyediain resource-nya terutama dalam hal funding gitu. Makanya kalau tadi saya contohnya adalah Kemendikbud gitu, misalnya ada hibah yang diikuti oleh prodi, maka ya mereka adalah sponsornya Kemendikbud itu. Karena mereka nyediain dananya dan sekaligus mereka ngebuka programnya gitu ya. Jadi menginisiasi programnya sendiri. Nah, berikutnya adalah sponsor itu kalau misalnya yang internal di sini ya, konteksnya internal adalah orang yang mengesahkan ya atau mengizinkan sebuah project untuk berjalan gitu. Sebagai perwakilan dari manajemen ya, tentu ya atas nama manajemen dia melakukan hal tersebut gitu. Itu kalau misalnya internal. Kemudian yang berikutnya adalah di sini hanya boleh ada satu main sponsor ya. Jadi ada main sponsornya cuma satu doang gitu. Sedangkan kalau misalnya ada sponsor-sponsor yang lain ya bisa sponsor yang cuma sifatnya ngedukung ya. Tapi sponsornya harus satu, cuman utama itu satu. Kenapa cuma satu? Karena sponsor ini yang nentukan tadi ya, nentukan projectnya sendiri itu kayak gimana. Kemudian dia yang bakal ambil keputusan juga gitu. Sehingga kalau misalnya sponsor utamanya lebih dari dua ya maka
bisa jadi nanti nggak jelas ya. Jadi pengennya siapa nih yang harus diturutin gitu ya. Kalau cuma satu kan jelas gitu. Pokoknya sponsor utama itu cuma bilang goalnya adalah A gitu ya. Maka ya A itu yang harus kita kejar. Kemudian yang terakhir di sini project objektif itu tujuan dari projectnya harus bisa ngejawab pertanyaan terkait dengan apa sih yang sebenarnya dipengen sama sponsor dari project ini gitu ya. Nah ini kan tadi kayak yang udah saya sebut ya. Jadi project sponsor itu berhak banget nentuin apa sebenarnya yang harusnya di deliver dari project ini gitu. Nanti harus jadi apa nih? Project ini harus jadi apa? Kemudian punya impact apa dan segala macam. Itu adalah project sponsor yang nentuin gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah project future users gitu ya. Nah, jadi project future users. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong project tadi kan, project itu kan pasti ada deliverables-nya kan, ada output-nya, ada produknya dari serangkaian kegiatan yang udah kita lakukan tadi gitu. Nah, bisa jadi yang menikmati dari project results tersebut itu bukan selalu dari sponsornya ya, bukan selalu dari sponsornya. Sponsor ini kan enabler ya. Sponsor ini cuman punya otoritas untuk mengesahkan, untuk ya udah silakan gitu ya, mempersilahkan sebuah project untuk bisa jalan gitu dan ngasih dananya. Nah tapi yang pakai siapa nanti? Tentu bisa jadi bukan sponsor ya, karena sponsor ya nggak ya pretty likely mereka nggak akan butuh hasil dari project kita gitu kan. Mereka lebih pengen butuh impactnya secara umum. Nah siapa yang bakal pakai nanti ya bisa jadi orang lain gitu. Contohnya ya tadi kalau misalnya ada ini ya digitalisasi proses kerja di sebuah perusahaan gitu. Yang jadi future usersnya nanti siapa ya? Semua karyawan yang ada di perusahaannya gitu kan. Jadi nggak cuman dari sponsornya aja yang menikmati gitu, nggak cuman softwarenya si sponsor yang dibagusin gitu, tapi semuanya perusahaan gitu. Nah kadang nggak jarang juga kalau dari future users ini untuk ikutan di tim projectnya gitu ya. Jadi ikutan di tim projectnya, jadi mereka sekalian pendapatnya, kemudian pemikirannya dan lain sebagainya itu langsung disampaikan gitu. Jadi nggak perlu kita terlalu banyak nanya gitu. Jadi itu yang tadi saya contohkan di tim yang kita ngambilnya adalah cross function ya dari departemen-departemen lain gitu yang kita pengen ya udah sekalian aja sih kamu info aja di project ini biar kamu ngerti proses bisnis di tempat kamu, di departemen kamu itu kayak gimana, apa yang dibutuhkan segala macam. Nah, itu yang kita akan didiskus di grup ini nanti gitu. Nah, berikut ini adalah kalau namanya project manager ya. Project manager itu siapa gitu ya. Yang jelas kalau dari kata-katanya ya orang yang nge-manage sebuah project gitu ya. Jadi ini adalah pentolan, ini adalah koordinator gitu. Jadi kadang juga project manager ini disebutnya sebagai project owner gitu. Kenapa project owner ya? Karena dia yang paling bertanggung jawab atas project tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya project tersebut gagal ya dia orang pertama yang disalahkan ya. Dan sama kalau misalnya sukses ya juga dia yang orang yang yang paling layak untuk mendapatkan kreditnya juga gitu. Nah, sebenarnya tugasnya project manager itu apa aja gitu. Jadi di sini bagi 3 ya kalau dari tugasnya sendiri ya, management with internal focus gitu. Jadi nge-manage terkait dengan project groupnya sendiri, terkait dengan gimana caranya dari grupnya dia dari tim projectnya itu bisa kerja dengan optimal dan bisa di sini ya bisa deliver dari produk yang bakal mereka harus create gitu. Nah berikutnya ada management with external focus. Ini yang berhubungan dengan sponsor gitu ya, yang hubungannya dengan sponsor. Jadi apa yang harus di-deliver ke sponsor dan segala macam, itu project manager ini adalah orang yang paling get in touch sama sponsor gitu ya. Jadi yang
ditanyain sama sponsor progresnya sampai mana. Kemudian kalau misalnya ada masalah juga yang ditanyain siapa, itu adalah project manager. Dan yang terakhir adalah organizing ya, gimana cara menata sebenarnya, mengorganize semuanya gitu. Jadi banyak banget yang harus diorganize memang. Nah, makanya di sini kita belajar project management ini harapannya adalah kita ngerti kalau misalnya kita nanti ada di posisi project manager, itu apa aja yang harus kita lakukan dan skill atau kompetensi apa juga yang nanti harus kita punya gitu. Nah, makanya di sini sebenarnya ada list yang sangat banyak banget gitu ya. Kita nggak akan bahas ini satu persatu, nanti kalian bisa baca sendiri gitu. Tapi satu yang paling awal di sini adalah terkait dengan leadership abilities gitu ya. Kenapa harus ada leadership? Ya karena kita ngebawa tim. Karena project manager itu ada di sebuah project group yang isinya adalah project team gitu ya. Jadi gimana caranya seseorang itu bisa nge-lead dengan baik kalau misalnya dia itu leadershipnya nggak oke gitu. Makanya leadershipnya harus baik gitu. Kemudian kalau yang berikutnya juga ada kemampuan, dia punya kemampuan untuk bernegosiasi gitu ya. Bernegosiasi dengan siapa ya? Bisa jadi dengan sponsor gitu ya. Atau dengan pihak luar juga gitu. Jadi negosiasi ini harapannya apa sih? Apakah kita biar bisa ngedeliver something dengan effort yang minimum gitu? Itu jelas enggak ya? Jelas enggak. Cuman ada kalanya akan terjadi kayak misalnya casualties gitu ya. Hal-hal yang nggak kita duga, hal-hal yang nggak kita pengen terjadi di sebuah project-projectnya kita. Nah, ketika itu terjadi, kan kita butuh sebuah solusi gitu ya. Nah, solusi itu yang biasanya kita negosiasiin gitu kan. Kalau udah kayak gini kondisinya, kita harus kayak gimana segala macem. Dan masih banyak yang lain ya. Jadi kayak gimana dia tuh harus result oriented gitu ya. Jadi harus goalnya itu A, goalnya itu A, goalnya itu A, goalnya itu A, harus clear dia itu. Kemudian di sini juga dia bisa ngebedain dari isu utama dan isu minor gitu ya. Artinya ada kalau misalnya hal-hal yang nggak terlalu penting di project kita gitu ya, tapi ngeganggu misalnya orang-orang banyak membicarakan terkait dengan hal tersebut gitu ya, atau mungkin memiliki kesulitan dengan hal-hal yang kecil-kecil detail gitu. Nah, seorang project manager harus bisa ngedistinguish ini ya antara yang mana yang harusnya penting untuk dibahas, penting untuk dijalankan atau dilakukan, dan yang gak gitu penting. Jadi ada namanya prioritization ya. Jadi itu yang di project management ada, di product management juga ada gitu. Kemudian berikutnya adalah nge-formulate project plan. Nah ini yang nanti jadi output dari mata kuliah kita ya. Kita bisa ngebuat project plan gitu. Kemudian ya ini tentang plan lagi, planning ahead. Kita harus bisa monitor kualitasnya kayak gimana gitu ya, harus paham dan harus secara periodik dilakukan gitu. Set up project organization gitu ya, ngebuat tadi timnya gitu. Kemudian nge-lead project members dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Jadi kemampuan yang harus kita miliki sebagai project manager itu banyak gitu. Makanya nggak umum kalau misalnya fresh graduate itu ditunjuk sebagai project manager gitu ya, karena dari segi experience-nya masih cukup terbatas gitu. Kita biasanya butuh beberapa step karir gitu ya untuk bisa jadi seorang project manager gitu. Nah ini responsibility nggak kalah banyaknya ya. Jadi di sini masih ada beberapa responsibilities yang terkait dengan tadi sebenarnya ada di capabilities juga gitu. Kayak leadership di sini ya, take on the leadership of the team gitu ya, jelas gitu ya. Kalau di sini project manager tuh harus bisa memimpin project timnya dia sendiri gitu. Kemudian ngemonitor juga dan lain sebagainya. Ya kerjaannya ya kira-kira itu tadi ya. Responsibilities ini kan sebenarnya breakdown dari tugas utama tadi yang ada 3 tadi ya. Itu kira-kira. Nah, baru yang berikutnya adalah project member skills and responsibilities gitu ya. Kalau yang tadi adalah project manager, itu pentolannya ya, itu adalah koordinatornya, orang yang punya tanggung jawab paling tinggi di organisasi sebuah project. Nah, kalau di sini adalah project member gitu. Jadi anggota-anggotanya. Itu siapa aja di sini? Sorry, bukan siapa aja, itu apa aja skill yang harus dia punya.
Jadi dia harus bisa kreatif gitu ya. Jadi dia harus bisa kreatif, dia harus bisa ngebagi-bagi tugas juga gitu ya. Ngeprioritas tugas yang mana yang harus dia selesaikan dan lain sebagainya, karena ya bakal besar kemungkinan kalau misalnya di organisasi project itu ya bakal banyak sekali kerjaannya gitu ya. Kemudian bisa berdiskusi secara efektif, kemudian bisa ngasih feedback dan bisa menerima kritik dan lain sebagainya. Itu terkait dengan skillnya. Kemudian di sini ada responsibility ya. Responsibility itu kewajibannya dia gitu. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama ya ini ya, dia harus eksekusi kerjaan yang diassign ke dia gitu oleh project manager. Nah, dia juga harus selalu berkonsultasi ya dengan project manager ya. Jadi nggak boleh ceritanya dia diem-dieman sama project manager gitu. Pokoknya tiba-tiba selesai gitu ya. Nggak boleh kayak gitu juga, walaupun selesai gitu. Tapi kan perkembangan itu perlu tetap diupdate ya. Perkembangan perlu tetap diupdate ke project manajernya. To meet their deadlines ya jelas ya, kalau deadline mah di mana-mana gitu ya, sama aja. Mahasiswa mah juga ada deadline gitu kan. Kemudian to report the project manager on the results obtained. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan nomor 1 ya. Jadi apa sih resultnya? Increments-nya apa? Tambahan hasilnya itu apa misalnya? Oh, sekarang udah sampai sini, Bos, gitu ya. Kayak gini posisinya gitu ya. Nanti minggu depan laporan lagi. Oh, sekarang udah ada perkembangan kayak gini, Bos, gitu. Nah, kayak gitu kira-kira ya terkait dengan project member skill and responsibilities-nya. Oke, kita lanjutin di sini. Nah, ini adalah hubungan antara project manager dengan sponsornya. Hubungannya kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari sponsornya dulu. Sponsor itu nentuin ya, nentuin project goal. Jadi project itu harus kayak gimana? Itu bukan cuman dari project manager doang ya. Pokoknya saya pengen punya project yang goalnya adalah kayak gini gitu. Nah, kalau sponsornya nggak cocok ya nggak bakal didanain gitu ya ke project manajernya gitu, ke project timnya. Makanya jadi penting di sini project goal itu untuk ditentuin langsung oleh sponsor gitu. Pokoknya nanti outcome-nya harus seperti ini gitu ya. Didampingi nanti deliverables-nya ini gitu. Nah, itu udah ditentuin oleh sponsor. Kemudian resultnya ini nanti tadi yang saya sebut sebagai deliverables ya. Jadi apa yang harus di-submit, apa yang harus diunggah, apa yang harus diserahkan, apa yang harus segala macam gitu ya, apa yang harus dibuat gitu. Nah, itu ada di project results gitu. Nah, makanya project result ini itu ngedukung project goal gitu ya. Jadi kalau resultnya itu ada dan jelas dan sesuai, maka akan besar kemungkinan bahwa project goalnya bakal tercapai juga. Dan project goal ini nanti juga berkontribusi ke organization goal gitu ya, ke perusahaan, goalnya sebuah perusahaan. Gitu kira-kira ya terkait dengan sponsor and project manager relationship gitu. Nah, kalau ini team roles ya. Jadi team roles itu sebenarnya ini lebih ke HR sih kalau menurut saya ya, mungkin ya. Jadi kalau menurut Belbi ini team roles itu ada dibagi menjadi 9 ya, dari 3 kategori utama. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya semuanya positif ya. Jadi nggak ada kalau misalnya team roles itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Nggak, kita ini nggak ngebandingin bagus dan nggak bagus, tapi ngebedain perspektifnya dari masing-masing role itu kayak gimana kira-kira. Nah, kita mulai dari yang awal ya, role yang orang-orang yang intelektual gitu kan. Jadi ada di sini role-nya namanya plan gitu ya. Jadi orang yang ada di role yang plan ini itu cenderung berpikir bahwa dia suka dengan yang namanya challenge gitu, dengan yang namanya tantangan. Kalau misalnya ada problem, ya dia ngelihat itu sebagai tantangan banget. Itu adalah plan. Kemudian yang kedua ada namanya monitor ya. Ada yang namanya monitor ya, monitor itu kita ngelihat perkembangannya banget gitu ya. Oke, dari sini nanti geser ke sini, dari sini nanti bisa improve berapa persen dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh monitor gitu ya. Makanya notion yang dia punya adalah ya udah kita nggak boleh jauh-jauh dari topik gitu ya, atau dari goal kita itu di sini gitu ya. Maka kita harus runut strategis untuk mencapai target tersebut. Nah, kalau spesialis di sini tone-nya agak negatif ya sebenarnya. Jadi I don't know much about that gitu. Nah, tapi di sisi lain emang dia nggak ngerti ya kalau misalnya di luar skopnya kerjaan dia gitu. Tapi kalau misalnya itu menyangkut kerjaan dia, ya dia emang yang paling ngerti gitu ya. Makanya ini disebutnya sebagai spesialis gitu.
Kemudian yang berikutnya ada di bagian action rules ini ya, orang yang eh, suka action ya. Di sini ada completer or finisher ya. Only the best is good enough gitu. Jadi dia itu perfeksionis gitu ya. Dia perfeksionis, jadi ya harus oke banget, harus jadi, harus 100% dan lain sebagainya. Itu adalah kalau complete finisher ini. Ada namanya implementer gitu ya. Ada implementer, ya udah langsung diimplementasiin gitu ya. Kalau di sini kata-katanya bahwa stop complaining and get to work gitu. Ya udah sih, kerja gitu ya. Dan yang di sini ada namanya shaper. Shaper ini kalau misalnya dia itu lebih menghindari sebuah resiko ya. Jadi kan kalau di sini notionnya adalah we need to get out of it when we can gitu. Jadi lebih ke menghindarin resiko gitu. Jadi kayak nggak terlalu pengen bersinggungan dengan resiko. Dan berikutnya di sini yang bagian kanan ada social roles ya. Social roles itu yang pertama ada monitor evaluator, yang kedua ada team worker, dan ketiga ada source investigator gitu. Nah, kalau yang di monitor evaluator itu apa bedanya dengan yang monitor di atas tadi gitu. Nah, kalau yang di sini tuh lebih ke nggak cuman ngelihat dari progresnya, tapi juga lebih ke ngasih kontribusi dalam hal input gitu ya. Apa yang bagus gitu ya, apa yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu ke depan gitu selama proyek ini masih berjalan. Yang kedua ada team worker namanya ya. Team worker itu jadi ya dia sadar bahwa dia bekerja di tim gitu ya, dan di tim nggak ada ya tentu orang-orangnya sehebat apapun nggak akan ada yang sempurna gitu kan. Jadi dia ya teamwork gitu, sukanya teamwork. Jadi dia yakin sama teman-temannya, kemudian dia punya pikiran yang sangat positif juga ke teman-temannya. Nah, itu adalah team worker. Dan yang terakhir adalah source investigator ya. Itu yang orang yang biasanya dekat dengan resource gitu. Oke, gampang lah, selain aja buat aku gitu. Ntar aku bakal nyariin channelnya gitu misalnya, atau nyariin kontaknya, atau nyariin dananya dan segala macem. Itu kira-kira. Dan ini adalah digital tools for collaboration ya. Jadi kalau kita ngikut dari bukunya si Grid gitu, sebenarnya di Gridnya juga disiapin terkait digital tools for collaboration ini ya. Cuman mungkin karena copyright gitu kan, atau karena dia nggak pengen ngiklanin, jadi dia nggak nyebut beberapa software untuk project yang populer di luar sana ya gitu. Jadi digital tools itu kategorinya masuk apa aja sih? Bisa jadi di agenda manajemen gitu ya. Agenda manajemen itu ya lebih kayak ke Google Calendar gitu ya. Cuman lebih kompleks dari itu gitu, karena kan di tanggalnya kalau di Google Calendar itu ya cuman gitu-gitu doang gitu ya, tanggal langsung aktivitas, tanggal aktivitas. Nah, kalau agenda manajemen beda lagi gitu, apa yang harus task apa aja dan subtasknya yang harus dikerjakan dalam satu hari. Nah, itu yang harus dipahami ya. Yang kedua adalah teleconferencing ya. Itu teleconferencing itu jadi collaboration dalam hal apalagi kayak sekarang gitu. Jadi emang kita butuh buat teleconference, buat bisa telepon, bisa share screen dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sharing documents gitu ya. Sharing documents ya banyak ya kayak Google Drive gitu dan lain sebagainya. Planning software. Nah, planning software ini lebih ke software gimana caranya nata dari projectnya mereka nanti gitu ya. Di sini contoh salah satunya adalah yang ini ya, punya Microsoft ini ya, Microsoft Project namanya. Kemudian yang terakhir adalah namanya whiteboard atau Jamboard gitu ya. Itu yang untuk ya kayak saya pernah bilang kemarin ya, untuk nulis-nulis aja sih bareng-bareng tim gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan Jamboard ya, atau whiteboard. Oke, dan ini adalah yang terakhir ya, terkait dengan decision making. Nah, tadi kan kita udah ngerti nih, ada tim yang namanya work group ya. Jadi ada namanya working group. Artinya banyak orang, bisa jadi banyak sekali orang di dalam di dalam sebuah departemen gitu ya. Dalam sebuah project team gitu. Nah, kalau misalnya ada banyak orang di sebuah project team, maka yang jadi pertanyaan adalah siapa nanti yang nentuin decisionnya gitu ya. Apakah dari project manager doang cukup gitu ya, yang lainnya ngikut? Nah, itu sebenarnya agak balik tergantung dari culture dari masing-masing perusahaan ya. Kalau emang biasanya semuanya diserahin ke satu leader, yaitu maka ya udah dia yang emang harus melakukan decision making. Cuman kalau misalnya kita ulas secara umum di sini ada beberapa ya sebenarnya. Ada majority vote. Itu kalau misalnya keputusan itu diambil dari voting gitu. Jadi ditanya suatu pertanyaan gitu, apakah
aplikasi ini layak untuk di launch misalnya, apakah layak untuk dipakai dan lain sebagainya, maka ya dari vote gitu ya. Oh, kalau misalnya semuanya bilang oke, maka ya bisa jadi ya oke dari decision making yang diambil. Kemudian konsensus gitu, konsensus. Jadi harusnya ini duluan ya. Jadi konsensus itu duluan baru majority vote gitu. Ini kayak yang di Pancasila ya. Jadi yang namanya konsensus itu kan kesamaan pendapat ya. Jadi konsensus itu nggak perlu voting gitu karena memang mereka udah pada setuju gitu. Semuanya setuju, oke, setuju, itu yang disebut dengan konsensus. Nah, biasanya kan setuju ini itu nggak semulus itu gitu kan. Biasanya memang ada beberapa orang yang nggak setuju, makanya butuh voting gitu akhirnya kan. Nah, biasanya yang menang adalah yang majority ya, yang paling banyak ya, bukan yang paling kecil. Nah, yang berikutnya di sini ada anonymity ya. Jadi di sini ada anonymity ini kalau misalnya kita apa namanya ngasih decision itu dari feedback yang nggak ada namanya gitu. Jadi berbeda kalau misalnya kayak tadi di voting ya atau konsensus kita tahu siapa yang setuju dan siapa yang enggak gitu. Nah tapi kalau di anonymity ini enggak gitu ya karena namanya pun juga nggak ada. Berikutnya ada authority ya. Authority itu kalau misalnya udah kebijakannya terpusat dari atas gitu. Kalau di atas sudah ngomong X gitu ya, misalnya project manajernya itu udah senior, dia punya pengalaman yang banyak banget, dia udah ngomong X itu maka nggak akan bisa dilawan gitu ya, yaitu authority. Kemudian ada automatic approval itu ya, kalau misalnya semuanya juga langsung setuju gitu ya, karena mungkin hal-hal yang menarik dan lain sebagainya. Nah ini agak mirip sama dengan konsensus. Nah tapi juga ada namanya automatic disapproval ya. Jadi automatic approval atau disapproval ini sama-sama sebenarnya silent, sama-sama orangnya itu nggak jawab kalau misalnya kita tanyain terkait dengan decision making dari mereka sendiri gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau automatic approval itu ya orang ya sekedar apa ya? Kalau misalnya dia diam itu berarti dikatakan sebagai dia itu setuju gitu. Nah sebaliknya kalau automatic disapproval itu diamnya mereka itu dikatakan sebaliknya gitu, menjadi nggak setuju gitu. Itu sih kira-kira yang terkait dengan decision making gitu ya. Jadi kalau kita misalnya di sebuah tim kita mau ngambil keputusan tertentu ya tadi ya refer ke budaya perusahaan sih yang biasanya dilakukan tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya kalian sebagai seorang project manager gitu ya masih sungkan dan lain sebagainya ya bisa jadi kalian emang bakal ngejar konsensusnya gitu kan ya. Baik dengan tim kalian sendiri maupun dengan tim eksternal kalian. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan untuk di materi apa namanya di pagi hari ini terkait dengan project stakeholders gitu ya. Tadi kita udah belajar ya di bawah project stakeholders itu ada beberapa, ada 3 komponen utama gitu ya, ada 3 stakeholders utama. Nah itu yang harus diingat-ingat banget gitu ya. Yang pertama adalah dari line organization sendiri, dari perusahaan kita sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua dari tim kita sendiri. Dan yang ketiga ada dari outside ya, dari luar. Nah itu adalah stakeholder yang kita punya. Dan kita sekaligus tadi juga udah paham ya terkait dengan sponsor itu siapa, tugasnya apa, kemudian kita sebagai project manager itu juga tugasnya apa gitu ya. Role-nya juga apa dan juga project team juga kita udah ngebahas gitu. Oke, kira-kira itu aja dari saya ya untuk apa namanya project stakeholders di pagi ini.